nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, Bapak Dr. Sutrisno SAG SHMH. Yang kami hormati segenap peserta calon advokat pada kesempatan siang ini, insya Allah para peserta diangkat atau dilantik sebagai calon advokat. Nah, nantinya nunggu besok yang akan disumpah oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan acara siang ini kita bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para peserta calon advokat dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Sehubungan dengan acara siang ini, alhamdulillah saya dipasrahi, diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelantikan dan pengangkatan advokat APSI. Alhamdulillah ini pada saat sekarang ini sudah kita laksanakan di Hotel Gumaya. Ini tentunya memerlukan beberapa proses kemarin yang kita ketahui. Kita peroleh untuk surat keputusan, surat dari Pengadilan Tinggi untuk dilaksanakan pengangkatan sumpah advokat besok tanggal 15 hari Rabu dengan waktu yang pendek, baru 1 minggu kita melaksanakan untuk pelantikan sumpah saat sekarang ini. Harapan saya setelah nanti kalian sudah dilantik atau nanti dilanjutkan dengan penyumpahan advokat di Pengadilan Tinggi, semoga dari semua peserta calon advokat APSI khususnya bisa mengemban amanah, mengemban amanah yang terutama sedikit tadi dijelaskan dari Wakil Ketua Umum Mas Rofimin, bahwa dari organisasi advokat APSI ini merupakan sebuah bahasa Arabnya tuh khotim, khotim, suatu pelayan. Jadi karena bahasa kita itu sebagai khotim, tentunya bagaimana setiap kita dalam pelayanan terhadap klien, calon klien, itu kita bisa memberikan suatu amanah, suatu yang baik. Itu harapan dari advokat APSI. Karena ini kalau kita ketahui, APSI ini di organisasi advokat yang ada di Indonesia yang saat sekarang ini mungkin ada 200-an, bahkan bisa lebih organisasi advokat. Tapi yang diakui, yang sebenarnya yang masuk, yang merintis organisasi advokat pada zaman dahulu itu pada saat tahun 2000-an 2000-an yang sudah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, yang memunculkan ada beberapa organisasi saat itu tahun 2000, yaitu mulai dari Kadin, ada Pradin, ada 8 advokat yang muncul pada saat tahun 2000-an
tentang organisasi advokat, termasuk salah satu dari pendirian advokat yaitu dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Jadi nanti lebih lengkapnya nanti untuk pemaparan terhadap bagaimana dulu cerita latar belakang atau berdirinya APSI nanti akan dijelaskan oleh dosen saya, ya, termasuk sebagai pendiri dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, oleh Bapak Kiai Haji Dr. Iman Sulaiman MH. Mungkin dari saya cukupkan karena harus berganti dengan session yang lainnya, dan saya mohon maaf terhadap semua peserta apabila dalam penyampaian dalam sarana saya untuk menyiapkan peserta semua kurang baik. Saya dalam hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu penyerahan acara kepada moderator Bapak Fahyuddin SHI MH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini calon-calon penegak hukum, ya enggak? Jadi sesuai syarat Undang-Undang 18 2003, calon advokat itu yang pertama harus sarjana yang berlatar belakang hukum. Yang nomor 2 harus mengikuti pendidikan profesi advokat. Yang nomor 3 harus sudah magang. Yang keempat diangkat dulu oleh organisasi. Baru yang kelima sebelum saudara itu praktek harus disumpah melalui pengadilan tinggi. APSI itu salah satu 8 organisasi advokat yang masuk atau sesuai Undang-Undang 18 2003. Jadi kita patut bangga. Kalau Peradi itu dibentuk setelah lahirnya undang-undang, kalau APSI itu udah jelas ada di dalam undang-undang. Maka ketika kita berbicara tentang single bar, berbicara tentang multi bar, ya, di situ kembalinya adalah kembali kepada undang-undang, dan APSI ada dalam undang-undang itu sendiri. Semangat untuk APSI. Nah, di sini saya tidak akan berbicara tentang APSI ataupun organisasi advokat. Yang jelas kita patut bangga dengan berorganisasi di APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, atau kalau tadi Gus Kemal itu mengatakan Asosiasi Pengacara Sugih Indonesia. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya di sini adalah Fakihuddin. Kebetulan saya juga termasuk pengurus APSI yang saat itu diketuai oleh Pak Rokimin. Orangnya ada di belakang sana, dan kebetulan saya itu sekjennya. Itu tahun 2016 sampai 2021. Nah, setelah 2021 ke sini sudah diganti oleh ketua DPW-nya itu Pak Kodin, ya, dari Kudus. Nah, di sini saya akan berbicara, sebagai moderator atau sebagai pengantar dari narasumber kita. Perkenalkan juga, beliau adalah Bapak Kemal Ahmad Kemal Firdaus SHMH. Beliau di sini juga dulu adalah termasuk produk dari APSI. Meskipun saat itu beliau dengan saya itu sumpahnya itu Peradi.
Karena memang masih satu wadah tunggal. Tapi setelah 2015 munculnya SKM atau 73 2015, kemudian secara yuridis itu masih single bar. Tetapi secara de facto dengan adanya SKM atau 73 2015 itu sudah multi bar. Maka APSI sendiri pun mengajukan sumpah pengadilan tinggi itu tidak ditolak. Artinya sah. Saudara nanti sebagai advokat itu jelas-jelas sah. Satu punya KTA, yang nomor dua punya berita acara sumpah. Beliau juga dulu adalah termasuk produk saya, sama-sama dengan saya, produk APSI. Nah, karena sekarang beliau itu lebih spesialis, lebih membidangi dunia niaga, pengadilan niaga, maka di sini insya Allah beliau akan memaparkan tentang apa itu kepailitan, apa itu tentang PKPU. Begitu ya. Karena apa? APSI itu juga nanti harus paham apa itu kepailitan, apa itu PKPU. Karena apa? Kalau saudara paham tentang pailit, saudara paham tentang PKPU, saudara akan terancam. Insya Allah terancam kaya. Amin Allahumma amin. Maka saya tidak akan berpanjang kali lebar, nanti biar beliau Gus Kemal yang akan menyampaikan, memaparkan tentang kepailitan dan PKPU. Saya mengatakan terancam karena beliau dulu bilang seperti itu kepada saya. Oke, kamu belajar PKPU sama pailit. Loh kenapa Gus? Kamu pasti akan terancam. Terancam apa Gus? Terancam kaya. Amin Allahumma amin. Maka dari itu, kepada yang saya hormati, Bapak Ahmad Kemal Firdaus atau Gus Kemal atau Gus Komeng, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPP APSI beserta jajaran pengurus APSI. Yang saya hormati senior-senior saya yang ada di belakang, ada Mas Rokimin, Pak Mas Rokimin, ada Pak Abdullah dari Solo, ada Mas Irwan dari Kendal. Beliau semua itu teman-teman APSI. Jadi langsung aja teman-teman, di sini yang sebentar lagi jadi rekan sejawat kita di sini, jadi advokat ya. Jadi kenapa saya diminta di sini sama Pak Direktur Penyumpahan APSI, beliau datang ngobrol, Mas, pengen APSI itu dibekali sedikitlah tentang apa sih kepailitan dan PKPU. Nah, namun di sini hari ini saya justru tidak akan mendalam tentang itu. Justru di sini saya ingin mengajak dan menggelitik pemikiran-pemikiran kawan-kawan di sini supaya memiliki pemikiran yang terbuka dan kepercayaan diri untuk menangani perkara-perkara yang lebih spesifik. Nah, kebetulan saya itu 2012 ya. 2012 itu PKPA APSI. Saya tahun 2012 itu PKPA APSI itu tahun 2012 itu di Bandungan itu. Jadi bersama Mas Agus juga direktur sumpah ini. Jadi kalau pagi sampai habis maghrib itu kita pendidikan, sorenya kita turun. Gitu. Jadi asiklah dulu pendidikan di APSI itu. Jadi APSI ini menurut saya adalah sebuah keniscayaan atau sebuah masa depan daripada profesi advokat. Nah, nanti bisa di slide-nya bisa ditampilkan nggak Mas Agus? Nah, enggak, tolong, biar clear. Jadi apa sih kepailitan itu? Apa hubungannya sama organisasi kita? Nah, teman-teman di sini harus tahu bahwa sangat erat hubungannya dengan organisasi kita. Jadi kita sebenarnya harus menguasai, harus merajai sebagai anggota APSI. Harus bisa terkait hukum-hukum khusus yang ada di
Indonesia ini yang sekarang kita pakai ini gitu. Nancep di sini ya Mas atau di laptopnya sana? Ada di sini. Kemudian setelah 2013 itu saya selesai PKPA, saya melalui ujian itu 2014. 2014 ujian, baru kita dilantik tahun 2015 sebagai advokat kayak teman-teman semua di sini. Setelah itu saya 2016 akhir, awal 2017 itu menentuh pendidikan khusus profesi kurator dan pengurus di Jakarta. Kebetulan saya juga tergabung di AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, tahun 2017. Nanti saya berpraktik kepailitan dan di niaga itu sejak 2017 sampai sekarang. Nah, belum tayang ya Mas? Nah, di sini saya mau membahas selain pandang aja, jadi kulit dari konsep kepailitan berdasarkan perspektif hukum syariah yang saat ini berlaku dan kita gunakan di Indonesia, yang kita pakai praktik bersama-sama. Mungkin nanti teman-teman juga akan mengalami itu. Gimana sih pandangan prinsip-prinsip syariah itu dengan apa yang dipakai oleh undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Prinsip-prinsipnya itu prinsip syariah apa bukan sih? Jadi sini sedikit ada kita lakukan perbandingan hukum. Kita lakukan tinjauan perbandingan hukum. Kepailitan berdasarkan Undang-Undang 37 Tahun 2004 ini merupakan di Undang-Undang Indonesia, kepailitan itu dianggap sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Itu berdasarkan pasal 1 ayat 1. Nah, dari situ pijakan bahwa siapa sih debitur itu, berarti debitur pailit itu siapa? Debitur pailit adalah orang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 37. Lalu kalau ada debitur berarti ada kreditornya. Orang yang punya piutang sama debitur itu. Nah, oleh sebab itu, karena apa sih? Karena ada tagihan atau utang atau yang berdasarkan perjanjian itu tidak mampu dibayar oleh debitur dan pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah itu harus diputus dulu pengadilan untuk menyatakan suatu orang pailit. Suatu orang pailit berarti dia tidak mampu dalam mengurus harta pribadinya atau aset-aset keperdataannya. Nah, saya lanjutkan ya, langsung cepat aja. Mungkin teman-teman udah dapat yang ini ya. Waktu PKPA ada dapat ya Mas ya, mungkin ya, tentang itu. Nah, sita umum segala keberadaan berutang baik bergerak itu dasarnya adalah di pasal 1131 KUH Perdata. Jadi aturan generalnya dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu ada di pasal 1131. Tentang apa? Bahwa seluruh harta kekayaan debitur itu merupakan jaminan atas utangnya. Dari situlah timbul konsep namanya pro rata pari passu. Seluruh kreditur itu berhak atas pembagian dari seluruh harta debitur berdasarkan prosentasenya masing-masing. Lahir di situ dan termuat di situ prinsip pro rata pari passu. Dari mana konsep pro rata pari passu itu? Apakah dari hukum keperdataan itu? Nah, kita nanti
akan sampai kemana nih alur berpikir dari undang-undang ini. Nah, syarat permohonan pilot itu teman-teman bisa lihat di undang-undang ya. Sorry. Itu ada 2 kreditor atau lebih, atau itu namanya konsep kursus kreditorium. Harus ada utang, syarat cukup 1 utang yang telah jatuh waktu, dapat ditagih, dan dibuktikan dengan sederhana. Gimana maksudnya dibuktikan sederhana? Jadi tidak perlu ada putusan-putusan lain yang membuktikan bahwa itu adalah utang. Jadi langsung termaktub di dalam perjanjian atau termaktub di dalam alat bukti dari pemohon itu bahwa itu adalah hutang. Dan hutang itu juga tentunya telah jatuh waktu, dapat ditagih. Nah, untuk pembuktian jatuh waktu dan dapat ditagih, nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Apa sih tetap jatuh waktu, dapat ditagih itu seperti apa? Nanti tugas teman-teman sebagai advokat yang merupakan juga pemikir. Nah, yang perlu kita agak perdalam di sini adalah akibat-akibat apa sih bila seseorang atau badan itu dinyatakan pilot. Nah, di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan itu menyatakan debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Nah, dari masalah ini berarti seorang debitur sudah tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki dasar hukum, tidak memiliki legal standing atas kepengurusan seluruh hartanya. Kemudian diikuti dengan rasio logis berikutnya, seperti tidak bisa jual beli, tidak bisa melakukan hak-hak keperdataan, perikatan-perikatan yang terbit setelah putusan pilot itu tidak bisa dilaksanakan, kecuali menguntungkan harta pilot. Jadi dari akibat kepailitan ini yang teman-teman bisa saksikan di depan ini, titik pusat, titik pijak itu bukan pada debitur, bukan pada kreditur, tetapi terhadap keamanan dari harta pilot, hartanya debitur yang sudah dijatuhi pilot. Supaya apa? Supaya hal tersebut dapat menjamin terbayarnya utang-utang dari debitur berdasarkan tadi prinsip pro rata pari passu, dibagi sesuai dengan prosentasenya piutang-piutang tersebut. Nah, ini akibat kepailitan itu ada di undang-undang dari pasal 24 dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa menangkap esensinya karena nah ini yang teman-teman harus perhatikan, ada penggolongan kreditur berdasarkan sifat tagihannya. Jadi orang punya piutang itu dia disifati, jadi dia diberi golongan berdasarkan sifat. Ada kreditur konkuren diatur di pasal 1132 KUH Perdata. Jadi kalau di Undang-Undang Kepailitan dicari juga nggak bakal ada itu sifat kreditur itu. Pasti adanya di apa? Di KUH Perdata. Aturan generalnya itu adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata. Kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. Jadi tanpa memiliki perikatan terhadap harta tertentu, harta debitur tertentu. Jadi dia los-losan kalau orang jangan ngomong utang gak ono jaminane. Itu kita ngomong kreditur konkuren. Lanjut, kreditur preferen yang diistimewakan, yaitu kreditur yang oleh undang-undang ditentukan sifatnya itu didahulukan. Jadi dia akan dibayar lebih dahulu pelunasannya sebelum sebelum kreditur konkuren.
Dari mana? Dari undang-undang. Undang-undang khusus yang akan mengaturnya. Termasuk di 1134 dan seterusnya itu juga diatur. Jasa-jasa tukang yang masih tertunggak, ada juga pajak yang melalui undang-undang perpajakan itu diatur, upah buruh terutang, dan lain-lain. Yang terakhir ada kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Untuk yang terbaru ini kan undang-undang yang kita akui, ada undang-undang HT dan undang-undang fidusia. Ini teman-teman bisa belajar di situ, teman-teman, tentang gimana sih hak tanggungan dan undang-undang fidusia. Nah, kreditor separatis ini dijamin pelunasannya sebatas benda yang dijadikan perikatan dalam perjanjian utang piutang tersebut. Jadi dia dijamin hutangnya sebatas atau sepanjang hanya kepada harta yang diberi jaminan kebendaan. Nah, kalau untuk benda tidak bergerak itu kita ada undang-undang khususnya atau undang-undang spesialisnya, itu undang-undang hak tanggungan. Kalau benda bergerak ada undang-undang fidusia. Jadi kalau fidusia itu nanti kalau teman-teman belajar lagi, di situ nggak cuma sepeda motor, mobil atau benda bergerak lainnya, bahkan simpanan gudang atau stok itu tuh bisa juga kita letakkan fidusia. Jadi di kepailitan ini melingkupi beberapa hukum keperdataan ya, khususnya perdataan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman juga harus paham itu nama hukum kebendaan dan lain-lain. Nah, kita masuk di dalam prinsip syariah kita. Yuk kita sedikit mengutip ayat dari Al-Baqarah ayat 280. Di situ dinyatakan dan ditulis bahwa utang itu diperbolehkan. Pada ayat 83-nya, si berutang itu boleh memberikan jaminan kepada debiturnya. Jadi jaminan itu dibenarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Di kepailitan itu udah ada teman-teman di dalam prinsip syariah. Apalagi teman-teman pengacara syariah, mungkin beberapa ada yang lulusan universitas Islam, baik negeri itu maupun swasta, harusnya lebih mengerti. Karena di dalam Islam itu kepailitan itu disebut juga at-taflis, diambil dari kata al-falis, jamaknya fulus. Fulus duit, ya kan? Kalau kita nonton dagelan-dagelan zaman dulu, fulus duit, ya kan? Al-fals adalah jenis uang yang paling sedikit receh terbuat dari tembaga. Fulus besarnya misalkan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Kita mengutip dari Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam dari kitab Syarah Bulughul Maram. Itu penerbit Indonesianya juga sudah ada kitab itu. Sudah diterbitkan sejak tahun 2000-an, itu sudah ada buku pertamanya itu yang versi Indonesia ya. Nah, orang yang pailit itu disebut muflis, yaitu seorang yang tekor di mana utangnya lebih besar dari asetnya. Dalam konteks ekonomi, istilah taflis diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan secara terminologi, al-taflis didefinisikan oleh para ulama dengan keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya. Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Kapan ini pendapat-pendapat ini lahir? Apakah setelah era modern di 1000
tahun 1200 atau sebelum itu, kita simpulkan dengan muflis atau taflis adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Apabila seorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar, dinamakan sebagai pailit, bangkrut, dan itu dijatuhkan oleh hukum. Menurut syariah itu hukum, jadi hakim yang harus menjatuhi orang itu menjadi pailit. Menurut pendapat Ibnu Rusdi Al-Qurtubi, atau nama Spanyolnya itu Averroes, beliau adalah ulama pemikir yang hidup di era tahun 700 Masehi. Beliau warga Spanyol, Cordova, Spanyol. Pada tahun 700 Masehi, beliau itu sudah berpikir dan mendefinisikan dengan jelas tentang kepailitan. Bahwa pendapat Ibnu Rusdi itu mengatakan bahwa orang yang memiliki utang sedangkan harta-hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang tersebut, itu disebut orang pailit atau orang bangkrut dan tidak memiliki harta walaupun tidak memiliki utang. Jadi dari dua analogi ini, orang yang memiliki utang sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang tersebut, atau orang bangkrut dan tidak memiliki harta walaupun tidak memiliki utang, berarti hartanya telah habis untuk membayar utang, disebut pailit. Habisnya itu dari mana? Apakah langsung itu dibayarkan? Nah, kita lanjut ke konsep berikutnya. Jadi ulama-ulama dulu kita, termasuk paham mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, itu sudah memiliki konsep pembatasan penggunaan harta. Jadi di dalam hukum Islam era imam-imam kita itu ada konsep pembatasan penggunaan harta. Konsep dasar dari perspektif kepailitan yang sesungguhnya adalah pembatasan penggunaan harta. Pendapat mazhab Hanafi memiliki bahwa pemerintah hanya boleh membatasi penggunaan harta tanpa menjual aset. Pemerintah juga perlu mengumumkan status pailit kepada publik dengan maksud bahwa pihak-pihak yang ingin bertransaksi kepada si pailit dapat mengukur diri. Zaman dahulu pendapatnya mazhab Hanafi itu pemerintah harus membatasi penggunaan harta dari seorang debitur yang punya utang banyak itu, agar apa? Orang yang bertransaksi kepada orang tersebut harus mengukur diri, ini bahaya atau enggak. Orang yang berniaga dengan orang yang telah dinyatakan pailit ini seperti apa? Itu ada di dalam konsep pembatasan penggunaan harta. Ibnu Rusdi juga menggunakan analogi dengan menganalogikan bahwa ada pembatasan terhadap orang yang sakit. Jadi orang yang sakit saja dibatasi penggunaan hartanya untuk kemaslahatan pewarisnya, ahli warisnya. Jadi apalagi orang yang memiliki utang, maka beliau berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki utang pun itu juga harus dibatasi penggunaan hartanya. Kemudian melanjutkan melalui pendapat Abu Hanifah tentang konsep kepailitan. Menurut Abu Hanifah, pembatasan tidak perlu dilakukan. Pengadilan menahannya hingga ia dapat melunasi utangnya, atau ia meninggal kemudian hartanya dijual untuk melunasi utang tersebut. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada menahan atas terjadinya utang. Di hukum barat kita tahu namanya itu giseling. Kalau teman-teman tahu, belajar dulu, ada namanya giseling. Ditahan badan terkait tagihannya tidak bisa dipenuhinya. Walaupun sekarang prinsip kita tidak bisa melakukan itu, hanya undang-undang khusus yang dapat melakukan giseling seperti undang-undang pajak. Itu dia bisa melakukan penahanan. Bahkan ulama-ulama kita terdahulu sudah memungkinkan konsep giseling. Bisa nggak kepailitan ada giseling? Dapat dilakukan giseling di dalam kepailitan atau penahanan badan terhadap debitur yang dianggap dapat merugikan harta pailit. Pendapat
Abu Hanifah tersebut diperkuat dengan hadis Amr bin Syarid bahwa menghindarnya orang yang mampu melunasi hutang menyebabkan kehalalan, kehormatan, dan kebolehan menghukumnya. Dalam hal ini, hukuman tersebut itu hukuman badan ya, hukuman penahanan maksudnya. Penggolongan kreditur dalam pandangan hukum syariah menurut ulama Hanafiyah, jika hakim menyerahkan pailit kepada seseorang kreditur ditemukan harta benda pada saat yang sama, kreditur yang masih belum dibayar oleh debitur, maka barang harus dilelang dan kemudian dibagikan sesuai dengan persentase utang kepada semua kreditur. Menurut mazhab Syafi'i, kreditur melalui pembagian yang adil kepada kreditur lainnya diperbolehkan menerima harta utuh langsung dari debitur pailit. Nah, dari sedikit cerita saya sebut tentang kepailitan itu, apakah teman-teman tahu? Bolehlah kita open diskusi ya di sini. Jadi, kapan sih ulama-ulama tersebut eksis? Coba dipikirkan. Kapan ulama-ulama tersebut eksis? Kalau seperti salah satu, ini masih salah satu aja, sebenarnya banyak ya, pemikir-pemikir hukum Islam. Seperti Ibnu Rushdi atau Al-Farusi itu, beliau hidup di 700-an Masehi, itu sebelum era revolusi industri Perancis berawal itu, beliau sudah memikirkan tentang hal tersebut. Jadi teman-teman seharusnya bisa lebih memperdalam, lebih menghayati. Nah, karena di sini nanti saya pengennya diskusi, jadi saya nggak akan panjang. Jadi nanti habis ini tanyain aja tentang kepailitan yang teman-teman mungkin udah dapat, mungkin ada yang udah magang di kantor advokat, atau yang udah praktik, atau yang udah belajar di PKPA, mungkin ada yang kemarin Mas Fakih ya. Nah, coba tanyakan. Nanti kita sama-sama kaji, sama-sama ngobrolin, waktunya sampai jam 3 ya? Setengah 4 tuh, masih ada waktu. Saya kebetulan nggak bisa sampai setengah 4, nggak apa-apa. ada kebetulan berikutnya. Jadi, saya langsung serahkan aja ke moderator. Kita sama-sama diskusi, yuk gimana sih tentang pendalaman ini. Nanti insya Allah teman-teman punya kepercayaan diri yang lebih daripada teman-teman di organisasi yang lain. Karena apa? Karena rohnya tentang perdata khusus ini, tentang kepailitan ini, ulama-ulama kita sebelumnya sudah pernah bahas, sudah pernah cerita, sudah pernah menghukumi, sudah pernah mengilmui, sudah pernah mentafsir, melakukan ijma ulama, dan melakukan metodologi-metodologi yang sesuai dengan syariah, sehingga menghasilkan hukum-hukum yang secara tidak sadar hari ini kita gunakan, hari ini kita fahami bersama-sama. Itu. Jadi waktu saya berikan kepada moderator untuk menyaring beberapa pertanyaan dari teman-teman dulu, mungkin satu sesi aja ya Mas ya. Nah kebetulan saya ada acara berikutnya, karena Mas Agus juga ngomongnya kemarin jam 1:30, dia agak molor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal atau Gus Komeng ya. Tadi sudah disampaikan tentang, selamat datang Pak Eman. Alhamdulillah ini beliau sudah rawuh nggih. Beliau ini termasuk pendiri APSI. Ahlan wa sahlan bihudhurikum. Tadi sudah disampaikan oleh Gus Komeng atau Pak Kemal terkait dengan kepailitan dan PKPU. Yang pada intinya pailit ataupun PKPU itu intinya debitur itu memiliki dua kreditur. Memiliki dua kreditur dan utangnya sudah jatuh tempo. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan adanya one prestasi si debitur itu sendiri, sehingga
kalau kita menggunakan penyelesaian-penyelesaian perdata umum, baik gugatan one press dan sebagainya, itu memang ada kepastian hukum, ada putusan, gitu. Tetapi follow up atau eksekusi dari penyelesaian tersebut itu kadang terjadi kendala, ya kan? Belum nanti ketika kita eksekusi ada unmanning pertama, unmanning kedua, ya toh? Kemudian ada eksekusi real. Sebelumnya juga ada constatering atau pencocokan terhadap objek itu sendiri. Maka sekali lagi berkaitan dengan kepailitan dan PKPU, intinya adalah satu debitur memiliki dua kreditur dan utangnya sudah jatuh tempo. Itu sudah masuk atau bisa diajukan gugatan kepailitan atau permohonan kepailitan. Nah, selain tadi disampaikan tentang kepailitan secara Undang-Undang 37 tahun 2004, tadi beliau juga sudah menyampaikan kepailitan di menurut pandangan hukum Islam atau pendapat-pendapat para ulama. Maka dari itu, silakan para audien atau calon-calon advokat ini bisa, mungkin ada hal-hal yang bisa dipertanyakan, bisa ditanyakan secara langsung kepada kami, nanti biar langsung dijawab oleh Pak Kemal. Silakan. Ada yang mau tanya? Monggo. Langsung aja berdiri. Ada yang mau tanya tentang kepailitan dan PKPU? Monggo. Silakan. Panitia, ada mic lain enggak? Atau maju Mas? Maju Pak, silakan. Maju ke sini. Iya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini saya dari Surakarta atau Solo. Ya, di sini saya mau menanyakan kaitannya tentang kepailitan itu, Pak. Mas Nama? Asep Setiawan. Asep Setiawan. Ya, kaitannya tentang one prestasi suami istri itu loh, Pak. Nah, di situ kan ada perjanjian pranikah. Apakah itu masuk dalam kategori bisa dieksekusi dua-duanya atau pemisahan harta seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, untuk badan hukum kan sudah jelas di situ dari pengurusnya kan sudah jelas kalau badan hukum yang apabila di situ ada pailit. Tapi kalau perseorangan itu bagaimana? Apakah anaknya itu bisa dikaitkan? Apakah ahli waris yang lain juga bisa dikaitkan? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Asep Setiawan. Ada yang lain? Ya, silakan Mas. Sebutkan nama dan asal, nggih. Yang pertama Asep Setiawan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Ulil Fahmi. Saya dari Muhammad Adib Ulil Fahmi. Adib ya, Ulil Fahmi. Ya, dari Pati, Pak saya. Ya. Dapatkah kreditur itu mengajukan permohonan pailit di pengadilan niaga bila dalam perjanjian itu yang telah disepakati terdapat klausa arbitrase? Apakah dalam klausa arbitrase itu bisa menjadi dasar penolakan permohonan itu? Terima kasih. Cukup. Ya, yang lain silakan satu lagi. Ini karena Pak Kemal ini setelah ini mau meeting dengan kliennya, jadi kebetulan juga waktunya pas. Jadi silakan kalau ada satu lagi. Silakan Pak Mas Hanif. Assalamualaikum, perkenalkan saya Hanif. Terima kasih Pak atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan mengenai dalam hal pilot ini terkait batas minimal hutang. Jadi apakah sih apa ada batas minimal hutang untuk pilot itu bisa dikabulkan oleh hakim? Nah, padahal kalau berbicara batas minimal hutang, tentunya setiap kreditur itu kan pasti punya level yang berbeda-beda. Mungkin bagi perusahaan levelnya pasti MM-an mungkin Pak. Cuman kan bagi misalnya preferen buruh, itu kan pastinya uang anggaplah 50 juta atau 30 juta itu kan pasti banyak. Nah itu bagaimana? Dan substansi keadilannya itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hanif. Sementara itu ya,
Mungkin ada satu lagi mungkin ini daripada ngono sing gelo ora takok. Silakan, ada ndak? Kalau cukup 3 saja, berarti ini untuk season tanya jawabnya cukup 3 penanya ya. Bagi yang tidak puas karena harapan beliau itu di sini beliau menyampaikan itu saudara itu tidak puas. Sehingga apa? Saudara itu termotivasi untuk selalu belajar dan selalu bertanya. Ya, seperti itu. Maka saya ulang lagi terkait dengan ada 3 penanya yang sudah masuk. Yang pertama dari Mas Asep Setiawan dari Solo, yaitu hubungan prestasinya suami istri yang mana di dalamnya terdapat perjanjian pranikah, seperti itu ya. Seperti itu, maka kira-kira dalam hal kepailitannya itu nanti seperti apa. Terus yang kedua, badan hukum, sebenarnya gini ya, pailit itu bisa perorangan ataupun badan hukum, nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Pak Kemal. Terus pertanyaan yang kedua dari Mas Adib, ketika di situ debitur dengan kreditur ada perjanjian arbitrase, itu cara pandangnya atau penyelesaiannya apa tetap harus lewat niaga atau bisa langsung diajukan eksekusi seperti itu ya. Terus yang ketiga, Mas Hanif itu berkaitan dengan batas minimal gugatan atau permohonan pailit itu berapa? Kalau dalam gugatan sederhana, yaitu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung itu kan 500 juta. Tapi dalam pailit itu apakah ada batasan utang seperti itu atau nilainya itu seperti itu ya. Terus kalau soalnya kalau di situ ada batasan utang, sedangkan dalam pailit itu kan ada status atau tahapan-tahapan kreditur, ada konkuren, preferen, kemudian separatis. Nah, sedangkan yang karyawan-karyawan itu yang utangnya atau piutangnya nilainya kecil-kecil, kalau di situ ada batasan berarti kan nggak ada nilai keadilan. Oke ya. Jadi itu ada 3 pertanyaan, Pak Kemal, nanti bisa silakan untuk bisa langsung dijawab. Matur suwun. Ya, terima kasih sebelumnya, sungkem Bapak Keman, selamat datang. Ngapunten saya duduk di sini. Ini senior saya, pembimbing saya. Alhamdulillah bisa silaturahmi meeting beri Pak. Alhamdulillah. Jadi kembali ke pertanyaannya Mas Asep ya. Mas Asep yang calon advokat, hubungan prestasi suami istri. Jadi maksudnya tuh yang melakukan hubungan prestasi suami istri gitu. Ya tinggal dimohonkan saja dua-duanya Mas. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang terjadi yang dimohonkan adalah suaminya aja umpama. Ya jadi karena ada kalau ada perjanjian pisah harta, tentu hartanya istri bukan termasuk budel pailit atau harta pailit. Nah, terus itu banyak terjadi masalah tentang pemisahan harta. Karena kan kalau di dalam hukum kita sendiri, di hukum Islam sebenarnya kan bercampurnya harta kita itu setelah menikah. Nah, kemudian oleh hukum perdata kita diakomodir dapat dilakukan pemisahan harta melalui akta pemisahan harta bersama. Nah, kalau pertanyaannya Mas Asep tadi, hubungan prestasinya suami istri, ya ajukan aja suami istri dua-duanya. Gitu. Jadi sing suami juga pailit, statusnya istrinya juga pailit, gitu loh. Itu kan tinggal jenengan sebagai advokat harus kreatif dalam meramu, kan nggak ada larangan mengajukan 2 orang debitur. Ada larangan? Nggak ada. Sebagaimana ini saya tambahin lagi, sebagaimana terhadap CV persekutuan komanditer di mana harta dari komanditer aktif itu menyatu dengan CV. Apa kalau CV-nya pailit, hartanya komanditer aktifnya itu ikut menjadi harta pailit? Nah, itu kan tentunya menjadi pertanyaan yang seru nanti. Mbak pelajarin, karena nggak ada yang tanya, ya nggak tak jawab, biar teman-teman belajar. Terus yang pailit itu badan hukum atau perseorangan? Boleh aja badan hukum atau perseorangan. Jadi badan hukum di Indonesia itu kan sebuah entitas ya, berdasarkan undang-undang PT, undang-undang perusahaan. Kalau CV dan lain-lain itu ada di hukum perdata barat, di KUH perdata. Jadi boleh aja Mas kalau mau mengajukan mau badan hukum ataupun
perorangan. Karena pada prinsipnya badan hukum PT itu juga bisa melakukan perbuatan keperdataan. Bisa memiliki perjanjian, bisa utang, bisa jualan, dan lain-lain. Jadi secara entitas perusahaan itu juga manusia, memiliki hak-hak perdata seperti manusia. Ini dalam hak keperdataan ya, jangan dicampurkan. Seperti itu ya Mas Asep, jawaban singkatnya. Nanti yang agak perlu kita Mas Muhammad Adib Ulil Fahmi dari Pati ya. Terima kasih Mas. Tentang klausa arbitrase pada perjanjian. Klausa arbitrase pada perjanjian itu merupakan penyelesaian apabila terjadi sengketa. Seperti itu ya Mas ya, penyelesaian apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di lembaga arbitrase. Ada 2 jurisprudensi Mas di sini. Ini jangan bisa lihat. Ada hakim yang menolak karena harus diselesaikan dulu di pengadilan arbitrasenya dengan alasan seperti tadi yang saya sudah paparkan di awal, pembuktiannya harus sederhana. Apakah itu utang atau itu bukan utang? Nah, tinggal di situnya. Tinggal perjanjian kerjasamanya seperti apa Mas Adib. Ada juga yang hakim memberikan putusan tidak mempertimbangkan arbitrasenya karena itu memang perjanjian utang piutang. Dan sudah terdapat pengakuan hutangnya di situ terhadap tagihan-tagihan yang belum dibayar. Jadi di perjanjian pokoknya itu ada klausa arbitrase. Cuman di aksesorirnya sudah ada pengakuan hutangnya. Jadi hakim menganggap hal itu sederhana dan dapat dibuktikan secara sederhana bahwa itu sudah ada utang. Itu. Nah, mungkin yang Mas Adib maksudkan adalah apabila itu terjadi sengketa kerjasama. Nah, itu dalam jurisprudensinya Hakim Mahkamah Agung nanti coba ada browsing banyak kok itu tentang arbitrase itu. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa itu tidak sederhana karena harus diselesaikan melalui arbitrase dulu. Jadi belum timbul utang, cuman ada slack di masalah pekerjaan, di situ ada bahan prestasi umpamanya kan gitu. Di situ ada bahan prestasi, maka harus dibuktikan dulu bahan prestasinya, baru putusan atas bahan prestasinya itu dijadikan bukti kalau mau eksekusi kepailitan. Itu. Tapi kalau di situ memang sudah ada aksesorirnya lagi bahwa setelah ada bahan prestasi itu terus terjadi kesepakatan di bawahnya, ada pengakuan utang daripada si debitur untuk mengakui bahwa dia melakukan manifestasi dan kita memiliki utang, itu hakim pernah memutus itu menjadi sederhana kemudian. Menjadi sederhana. Nah, kemudian bagaimana terusan posisi peradilan arbitrase bila itu dilangkai? Sebenarnya perjanjian itu hanya mengikat antara pihak yang berjanji kan, gitu. Jadi terkait dengan penyelesaian sengketa itu, apabila terjadi manifestasi atau terjadi kealpaan di dalam perjanjian tersebut, maka bisa diselesaikan sesuai yang dipilih oleh para pihak yang berjanji. Seperti itu ya Mas Muhammad Atib. Oh, yang ketiga Mas Hanif, batas minimal utang di Undang-Undang Kepailitan belum mengakomodir atau belum terdapat batas nilai utang. Persyaratannya sesuai tadi yang saya sampaikan di depan, nah, 2 kreditur telah jatuh waktu, dapat ditagih di muka pengadilan, dibuktikan sederhana. Hanya itu sebenarnya prinsipnya. Nah, bagaimana kalau ada hakim yang memutus itu? Nah, hari ini Mas Hanif untuk informasinya, jenengan juga bisa browsing juga cari berita, kan pengacara harus cari berita terus tuh update. Hari ini di Kamar Perdata
di Mahkamah Agung sedang melakukan menggodok perma terkait nilai limit tagihan. Karena hal tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang merasa dirugikan terkait dengan kok utangnya sedikit terus dipilotkan dan lain-lain. Nah, sebetulnya sebelum ada kepailitan itu ada restrukturisasi di pengadilan atau kita kenal dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebenarnya itu kan juga sebuah solusi. Jadi PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang itu adalah restrukturisasi utang. Jadi kalau ini di sistem peradilan di Amerika atau di negara-negara maju lainnya itu namanya insolvensi, semacam insolvensi tes insolvensi. Apakah benar atau layak seseorang atau perusahaan ini dinyatakan pilot atau tidak? Makanya kalau di Indonesia melalui proses PKPU dulu gitu loh. Nah di PKPU itu dia bisa nggak menyajikan proposal perdamaiannya dan disetujui oleh kreditur-krediturnya, konsep pembayarannya seperti apa dan meyakinkan krediturnya untuk dapat melakukan pembayaran. Nah, cuman ada beberapa juga putusan-putusan unik yang barusan juga ada belum lama Mas di PN Niaga Semarang bahwa pertimbangan hakim itu berkaitan dengan nilai tagihannya yang kecil, dianggap sedikit dan tidak head to head atau tidak cicet dengan perusahaan yang saat ini masih berjalan dan memiliki karyawan dan lain-lain. Itu pernah menjadi putusan belum lama dan itu sedang kami kaji juga sama teman-teman dalam forum diskusi di organisasi saya juga terkait putusan itu, karena putusan tersebut tentunya akan menjadi jurisprudensi yang sekarang juga sedang digodok tentang peraturan Mahkamah Agung terkait untuk pengajuan permohonan pilot itu ada batas nilai utangnya. Gitu nggih Mas Hanif nggih. Sementara singkat seperti itu. Mau sudah apa? Cukup ya kayaknya. Cukup aja. Sepertinya cukup. Bapak Eman juga sudah hadir di sini. Nanti teman-teman boleh minta kontak saya sama panitia kalau mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya lebih lengkap lagi tentang kepalitan, diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol, boleh nongkrong sama Mas Fakih sama Mas Agus, anggota-anggota APSI di sini. Jadi berbanggalah teman-teman APSI karena pada hakikatnya hukum-hukum yang kita pakai hari ini, hukum-hukum yang kita pakai hari ini, yang kita nikmati hari ini, yang sekarang sedang bergulir itu sudah dicetuskan, sudah diijtimakan, sudah diilmui, sudah didiskusikan, sudah dicetuskan, ditafsirkan oleh ulama-ulama kita terdahulu sebagaimana paparan saya berikut. Nah, kalau ada kekurangan, saya mohon maaf sangat sebesar-besarnya karena waktunya tadi harusnya dari jam 2. Setengah 2, jadi dijadwal karena mundur-mundur ya, jadi saya mohon maaf karena waktu juga terbatas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya yang disampaikan oleh Pak Kemal atau Gus Komeng. Memang beliau ini termasuk salah satu spesialis kepailitan di Kota Semarang. Dan ini alhamdulillah beliau juga sering ngasih masukan-masukan kepada saya terkait dengan perkara-perkara pilot ataupun PKPU yang sekarang sedang kita tangani seperti itu ya. Dan sekali lagi itu saudara atau teman-teman calon advokat APSI ini jangan pernah puas dengan apa yang disampaikan oleh Gus Kemal ini tadi. Harapan kami adalah setelah ini teman-teman calon advokat tetap menggali ilmu terus, menggali pengalaman terus, baik itu perdata umum, perdata khusus, pidana umum ataupun pidana khusus, seperti itu ya. Dan tentunya dari saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Acara yang terakhir yaitu istirahat. Kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.